Hari ini aku mau memasak pasta vongole untuk keluarga aku. Ini pasta dan ini adalah bajirak, kerang kecil yang sangat populer di Korea. Di Korea, kerang ini termasuk yang paling sering digunakan dan musim terbaiknya adalah saat musim panas. Bahan yang aku siapkan hari ini adalah crushed pepper, bawang bombay, bawang putih, 청주, minyak zaitun, pertama aku harus menghancurkan bawang putih. Untungnya ibuku meninggalkan alat ini, jadi pekerjaannya jauh lebih mudah. Memang manusia harus tahu cara memanfaatkan alat yang ada. Setelah itu aku memotong bawang bombay. Saat memotongnya, mata saya berair karena bawangnya terlalu pedas. Lalu aku menuangkan minyak zaitun ke dalam wajan. Setelah itu, aku masukkan sayuran yang udah dipotong dan crushed pepper. Aku aduk-aduk sebentar. Saat mulai muncul asap dan aromanya keluar, aku masukkan kerangnya. Ketika kerang mulai membuka cangkangnya, katanya sih 청주 bisa menghilangkan bau amis. Tapi sejujurnya aku sendiri tidak terlalu tahu apakah benar-benar berpengaruh atau tidak. Sementara itu, pasta juga aku masukkan ke dalam air mendidih dan direbus selama 9 menit. Pasta harus terus dicek dan kerang yang sedang dimasak juga harus diperhatikan. Sekarang kuahnya mulai mendidih dengan baik. Saatnya menambahkan mentega. Aku tambahkan 2 potong mentega lagi. Sekarang saatnya memasukkan pasta. Tapi karena cangkang kerangnya terlalu banyak, tidak ada cukup ruang di wajan. Jadi aku mengeluarkan sebagian cangkang terlebih dahulu. Setelah ada cukup ruang, aku masukkan pasta yang udah matang. Sebenarnya aku membuat sedikit kesalahan di bagian ini. Dulu aku pernah memasak menu ini dan makan dengan ayah. Waktu itu jumlah pastanya tidak banyak, jadi pasta bisa dimasak lebih lama bersama sosnya dan rasanya benar-benar meresap. Tapi kali ini ibu aku juga ikut makan, jadi jumlah pastanya jauh lebih banyak. Aku tidak memperhitungkan hal itu, sehingga rasanya jadi agak kurang asin dan kurang kuat. Yang paling disayangkan sebenarnya aku bisa mencicipnya terlebih dahulu, lalu menambahkan garam atau bumbu lainnya. Tapi karena aku masih koki pemula, aku malah lupa melakukan hal yang sederhana itu. Ayah aku pertama mengambil makanan dalam jumlah banyak. Waktu kami makan pasta sebelumnya, ayah juga menikmatinya dan bilang rasanya enak. Karena itu, ayah juga punya harapan yang cukup tinggi. Tapi setelah mencicipnya, ayah langsung bilang kalau rasanya agak kurang asin. Setelah itu, ibu aku mengambil makanannya. Karena ibu belum pernah mencoba pasta ini sebelumnya, mungkin ekspektasinya tidak terlalu tinggi. Untungnya, ibu bilang pastanya enak. Setelah ayah dan ibu mengambil makanan mereka, aku menambahkan sedikit pasta lagi ke dalam wajan. Lalu, aku juga menambahkan sedikit lada dan garam. Setelah itu, rasanya jadi jauh lebih enak daripada sebelumnya.
aku jadi sadar bahwa bumbu dan tingkat keasinan makanan memang sangat penting. Lain kali, aku ingin memasakkan makanan yang lebih enak lagi untuk ayah dan ibu aku. Aku juga masih terus berolahraga secara rutin. Walaupun aku terus melakukan push-up, aku merasa itu aja masih belum cukup. Di dalam kompleks apartemen yang aku tinggal, ada gym yang bisa digunakan. Bahkan gratis. Jadi aku agak menyesal karena selama ini tidak pernah memanfaatkannya. Mulai sekarang, aku pengen menggunakannya secara rutin dan membangun tubuh yang lebih sehat. Belakangan ini, olahraga mulai terasa menyenangkan. Sampai-sampai aku sempat berpikir kalau begitu terus, mungkin aku bisa cepat punya badan yang bagus. Padahal aku baru mulai olahraga belum sampai 1 bulan. Pikiranku udah mulai terlalu percaya diri. Aku sering menonton video orang-orang yang memiliki tubuh bagus di YouTube. Dan hampir semuanya mengatakan hal yang sama. Mereka membangun tubuh mereka dengan latihan yang benar, dilakukan secara konsisten, dan juga menjaga pola makan. Bahkan banyak dari mereka yang udah berlatih selama 5 tahun, 7 tahun, bahkan lebih dari 10 tahun. Menurut mereka, tubuh Boruto tidak bisa didapatkan dalam waktu singkat. Sementara aku baru 1 bulan menjadi pemula di dunia fitness. Perjalananku masih sangat panjang. Selain berolahraga secara konsisten, aku juga merasa bahwa tidak cedera adalah hal yang sangat penting. Tubuhku sebenarnya cukup lemah. Saat aku punya tekad untuk melakukan sesuatu, entah kenapa seringkali aku malah sakit atau mengalami cedera. Sepertinya selama ini aku sering gagal karena terlalu bersemangat di awal. Kali ini baru sadarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, aku pengen menjadi seseorang yang terus berkembang sedikit demi sedikit, meskipun pelan. Korea adalah negara yang perubahannya sangat cepat, termasuk soal tren. Beberapa tahun yang lalu, gym dan fitness sangat populer. Sekarang yang sedang populer adalah lari. Mungkin salah satu alasannya karena fitness bukan olahraga yang mudah. Tidak mudah mendapatkan perubahan tubuh dalam waktu singkat. Karena itu, banyak orang yang berolahraga selama beberapa bulan, lalu akhirnya menyerah. Menurutku, salah satu kelemahan masyarakat Korea adalah terlalu mudah mengikuti tren. Kalau fitness sedang populer, banyak orang langsung berbondong-bondong pergi ke gym. Lalu setelah sadar bahwa fitness tidak semudah yang dibayangkan, muncul tren baru lagi. Orang Korea juga cenderung sangat peduli dengan pandangan orang lain. Dan sejujurnya aku juga seperti itu. Sampai sekarang pun aku sering memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang diriku. Tapi mulai sekarang aku pengen lebih banyak fokus pada diriku sendiri. Pandangan orang lain tidak terlalu penting. Menurutku yang lebih penting adalah kemauan untuk terus maju dan kemampuan untuk benar-benar melakukannya. Berat badanku memang sedikit demi sedikit mulai turun. Tapi di video perubahannya masih belum terlihat sama sekali. Sepertinya perjalanan ini masih panjang. Tetap semangat, Tata.